Kami sungguh mengucap syukur ya Aba ya Bapa. Engkau Tuhan Allah kami yang maha baik. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang bertahta di atas setiap pujian daripada anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami ya Aba ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat. Ya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Harry, terima kasih kepada tim Praise and Worship. Luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, senang sekali hari ini minggu ketiga boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semua. Dan hari ini kita akan ada perjamuan kudus, dan bagi Bapak Ibu yang ada mengikuti secara live streaming, saya juga mengucapkan shalom, Tuhan memberkati. Nah Bapak Ibu sekalian, tema kita atau subtema kita sepanjang bulan Agustus adalah self-discipline atau disiplin diri. Bersama saya ucapkan disiplin diri. 2, 3, disiplin diri. Lebih keras lagi 2, 3, disiplin diri. Mari kita baca bersama-sama dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. 2, 3. Karena itulah, mari kita sama-sama dengan suara keras 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bersama saya ucapkan ketertiban. 2, 3. Ketertiban. Dalam terjemahan bahasa Inggris, ketertiban juga diterjemahkan dengan kata self-discipline atau disiplin diri. Dan dalam terjemahan lain dikatakan tentang ketertiban sama dengan menguasai diri. Ayat yang ke-8, 2, 3. Dan janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Kalau kita pergi ke supermarket besar, kemudian di situ ada troli, ya, banyak troli disediakan. Yang disebut dengan ketertiban adalah ketika kita sudah memakai troli itu, kita mengembalikan ke tempatnya. Itu namanya tertib. Itu namanya disiplin diri. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, kita kenal dengan nama pendeta Victor Daud Varaklimela dari Delft, Belanda. Ya, beliau baru mantu dan kemudian anaknya dengan menantunya tinggal di Sentul. Ya, Sentul mungkin daerah Jakarta. Dan beberapa hari yang lalu Pak Victor dengan istrinya dan juga anak satunya datang ke Indonesia untuk kepingin ketemu dengan pengantin baru ini ya. Dan kemudian dalam perjalanan pelayanan sedang memasuki kota Jakarta lewat jalan tol, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kemacetan jalan tol rupa-rupanya ada bus yang kurang waspada dengan kemacetan itu. Maka bus ini dengan kecepatan yang tinggi menghantam mobil yang ditumpangi oleh Pak Victor, istrinya, pengantin baru itu sepasang dan anaknya. Dan saking parahnya tabrakan itu, maka gardan, ya, saya nggak tahu pakai mobil apa itu, gardannya kemudian pecah menjadi 2, ya. Dan saya melihat foto-fotonya amat sangat mengerikan. Yang luar biasa begini Bapak Ibu sekalian, kemarin dia bersaksi ya. Dia bersaksi begini, wow ini kecelakaan begitu maut, Tuhan
melepaskan kami sekeluarga, nggak ada yang cedera, ya. Dan dia bilang begini, salah satunya karena kami mendisiplin diri untuk mendeklarasikan Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16 setiap hari, ya. Jadi yang namanya disiplin diri itu dibutuhkan komitmen dan konsisten. Bukan bicara soal 1 hari atau 1 minggu atau 1 tahun. Tapi disiplin diri berbicara sampai akhir hayat menutup mata. Amin. Kalau kita dianugerahi umur yang panjang, misalnya sampai umur 80 tahun, masih bisa ke supermarket yang besar, troli juga harus dikembalikan ke tempatnya. Amin. Bukan hanya ketika kita masih muda, tapi kapanpun, dimanapun, kalau kita mau disiplin diri, Pendeta Deborah bilang begini, kalau kita mau disiplin diri, kita akan berkembang pesat. Visi membuat kita maju, visi membuat kita punya mimpi. Tahun ini kami akan membawa Bapak Ibu sekalian punya mimpi yang besar. Dari Mazmur 20 ayat yang ke-7, yaitu kemenangan yang gilang gemilang. Karena kita adalah orang-orang yang diurapi. Bukan karena kita yang hebat, tapi Alkitab bilang oleh karena tangan Tuhan itulah yang memberikan kita kemenangan gilang gemilang. Nah hari ini apa yang menjadi pergumulan kita? Mungkin kesehatan, mungkin keharmonisan dalam keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak atau menantu dengan mertua. Mungkin kita punya pergumulan tentang keuangan, hutang piutang, pergumulan tentang pekerjaan. Mari Bapak Ibu sekalian imani bahwa kita akan mencapai visi itu. Amin. Dan yang penting bagaimana kita mendisiplin diri agar kita bisa mencapai visi tersebut. Nah, saya menampilkan satu foto Bapak Ibu sekalian. Ini bukan foto saya, tapi ini foto Jose Mourinho, ya, dengan seorang anak muda yang namanya Dele Alli, ya. Ini foto 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu Mourinho ini adalah salah satu pelatih sepak bola terkenal di dunia. Julukannya adalah The Special One, ya. Jadi banyak pemain yang dipegang oleh Mourinho ini kemudian menjadi pemain hebat. Sedangkan Ali adalah pemain hebat, dia adalah salah satu pemain bintang dari kesebelasan Inggris, mewakili Inggris Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian Mourinho bilang begini kepada Dele Alli, Ali, kamu ini hebat, kamu ini penuh dengan talenta, kamu sudah buktikan beberapa tahun yang lalu bahwa kamu bisa mencetak gol dengan luar biasa. Tapi saya melihat kamu sekarang sedang merosot. Saya katakan kepadamu, kamu harus mendisiplin dirimu sendiri. Kalau kamu bisa mendisiplin dirimu sendiri, bintangmu akan lebih cemerlang dan kamu, nasibmu akan jauh lebih baik dari waktu-waktu yang lampau. Hari ini 3 tahun setelah Mourinho berkata kepada Dele Alli, Ali bintangnya meredup. Dia ditepak dari Liga Inggris. Dia tidak main lagi di Liga Inggris. Kenapa? Karena prestasinya terjun bebas. Mengapa terjun bebas? Karena Ali tidak mau mendisiplin dirinya. Amin. Minggu yang lalu saya sampaikan, kita ini bisa didisiplin oleh berbagai keadaan. Tinggal kita mau mendisiplin diri sendiri atau mau disiplin oleh keadaan. Nah pilihlah agar kita mau mendisiplin diri sendiri. Ayat-ayat yang kita baca ini merupakan tulisan Paulus yang terakhir sebelum mati, ya. Ini ditulis dari penjara di Roma di mana Paulus sudah divonis mati oleh kaisar yang bernama Nero. Sementara Paulus ada di dalam penjara, dia mendengar anak rohaninya yang bernama Timotius itu mulai burn out,
mulai bosan, mulai jenuh, dan dia mau mulai mundur dari pelayanan. Ya, nah mungkin ada di antara kita hari ini sedang burn out di dalam keluarga dan rumah tangganya, burn out di dalam pekerjaannya, burn out apalah ya dalam hidup ini. Kita bisa ngalami burn out, Bapak Ibu sekalian. Tetapi dengarkan apa yang dinasihatkan Paulus kepada anak rohaninya. Hai Timotius, kamu gak boleh burn out. Kamu harus bisa mendisiplin dirimu sendiri. Kamu lihat itu iman dari mamamu yang bernama Eunike. Kamu lihat iman daripada nenekmu yang bernama Lois. Nanti Bapak Ibu bisa baca semua ayat-ayat itu. Ya kan? Jadi ada keteladanan dari keluargamu. Bukannya keluargamu tidak pernah mengalami masalah selama hidup ini, tapi contohlah mereka. Maka itu kamu harus bisa menguasai diri, kamu harus bisa mendisiplin diri. Dan kemudian kita tahu akhirnya Timotius bisa bangkit, dia mau mendisiplin dirinya, dan kita tahu akhir hidup daripada yang namanya Timotius, dia bisa mengakhiri hidupnya dengan finishing well, dengan finishing strong. Nah, minggu pertama, gembala senior kita, Bapak Pendeta Lukas Kusuma, sudah mengajarkan kepada kita apa disiplin yang kita perlu kerjakan di hari-hari ini. Yang pertama, kita harus disiplin dalam beribadah. Bersama saya ucapkan disiplin dalam beribadah. 2, 3, disiplin dalam beribadah. Ingat Bapak Ibu sekalian, disiplin itu jangan niru yang jelek-jelek. Jangan niru yang negatif, tapi tirulah yang positif. Demikian juga di dalam ibadah. Di dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 13 sampai dengan ayat 14, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Tuhan berkata, hormatilah hari Sabat sebagai hari untuk Tuhan. Jangan mengurus kepentinganmu sendiri pada hari itu. Rayakanlah hari itu sebagai hari bahagia. Hormatilah hari Tuhan dengan tidak bepergian. Jangan juga bekerja atau bicara yang sia-sia. Ayat yang ke-14. Maka kamu akan gembira karena mengabdi kepadaku, kata Tuhan. Aku akan membuat kamu terhormat di seluruh dunia. Sekali lagi, aku akan membuat kamu terhormat di seluruh dunia. Sekali lagi, aku akan membuat kamu terhormat di seluruh dunia. Kamu akan hidup senang dengan hasil tanah pusaka Yakub, nenek moyangmu. Aku, Tuhan telah berbicara. Ini Tuhan sendiri berbicara. Agar supaya kita ini menguduskan hari Sabat. Agar kita ini mau beribadah kepada Tuhan. Ingat, Tuhan itu kerja 6 hari. Setelah itu hari yang ke-7 berhenti, Bapak Ibu sekalian. Tapi banyak sekarang anak-anak Tuhan lebih hebat daripada Tuhan. Dia kerjanya 7 hari, ya kan? 7 hari dalam seminggu sampai lupa beribadah. Ya, kita perlu mendisiplin diri kita untuk beribadah. Waktu kita mendisiplin diri kita untuk beribadah, yang untung bukan siapa-siapa, nanti yang untung adalah kita-kita sendiri yang rajin beribadah. Bahkan Daud bilang begini, Daud, Mazmur 27 ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ini permintaan Daud. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Daud adalah raja terbesar, terhebat Israel. Ya, sampai sekarang dikenang. Bahkan bendera Israel memakai yang namanya bintang Daud. Daud terkenal, ternama, kaya raya.
Ya, kita bisa baca di Alkitab betapa kayanya yang namanya Daud. Dan saya percaya tempat kediaman Daud itu luar biasa, ya kan? Nyamannya luar biasa. Tetapi Daud berkata, aku kepingin tinggal di rumah Tuhan untuk selama-lamanya. Dan kita baca Alkitab, bagaimana Daud beribadah, bagaimana Daud memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Daud mendisiplin dirinya sendiri untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan. Sehingga dia berkata di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25, dahulu aku muda, kata Daud, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Bapak Ibu sekalian, orang yang rajin beribadah, nanti yang untung selain orang itu, maka anak cucunya juga akan berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Minggu pertama kemarin, hari Sabtu, kami pergi jalan-jalan ke Splis Place, ya. Ada Rita ini juga ikut ke Splis Place, ya. Kami main-main di situ, Ricci juga, ya. Kita main-main di Splis Place, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian ada dalam satu rombongan itu seorang bapak, dia bawa istrinya dan bapak ini bawa 2 anaknya. Datang ke Splis Place dalam keadaan terpincang-pincang. Saya bilang, Pak, kenapa kok pincang? Dia cerita, ya kan? Dia pincang. Nah, bapak ini pekerjaannya, kalau hari Sabtu dan hari Minggu ramenya luar biasa. Jadi buat saya ini surprise banget. Bapak itu bisa datang ke Splis Place. Maka saya teringat begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa di dunia ini banyak hal yang penting, ya kan? Nonton drama Korea, penting nggak? Penting nonton drama Korea. Jalan-jalan, penting nggak? Penting. Tidur, penting nggak? Penting. Kemudian vacation, penting nggak? Penting. Ya kan? Banyak hal yang penting di atas muka bumi ini. Banyak kamus yang penting di dalam hidup kita. Tetapi kita mesti tahu mana yang paling penting dari yang penting-penting itu. Menurut Bapak ini, yang paling penting adalah dia main ke Splis Place, dia membahagiakan istri dan kedua anaknya. Nah, semangat ini yang harus kita tiru, Bapak Ibu sekalian. Amin. Entah kita sedang terpincang-pincang, entah kita sedang ada sesuatu yang tidak enak di dalam hidup kita ini. Mari Bapak Ibu sekalian, biarlah ibadah itu dijadikan yang paling penting dalam hidup kita. Dan Tuhan berjanji, kita akan bersenang-senang di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan membuat hidup kita menjadi hidup yang terhormat. Amin. Siapa yang kepingin hidupnya terhormat? Saya percaya setiap kita, mulai masa muda, kita dikenal sebagai orang yang terhormat. Nanti kalau kita sudah tua, rambutnya sudah putih semua, atau tidak ada rambut seperti saya, ya kan? Kita tetap jadi orang yang terhormat. Itu yang pertama yang disampaikan oleh gembala senior kita. Kalau masih ingat, bosnya Chick-fil-A, dia adalah seorang guru sekolah minggu, ya kan? Waktu dia membuka restoran ayam goreng, dia bilang begini, hari Minggu restoranku harus tutup. Hari Minggu semua karyawanku inilah kesempatan untuk ibadah. Hari Minggu aku sebagai pemilik restoran ini tidak mau kerja. Hari Minggu aku pakai ibadah. Dan lihat apa yang terjadi, Chick-fil-A makin besar, dan makin besar. Amin. Alkitab bilang begini, jerih payahmu tidak akan menambahnya, tetapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya. Ya. Dan kemudian Bapak Ibu, yang kedua, dari minggu yang kedua, Pastor Lukas sampaikan tentang pentingnya disiplin
hidup kudus. Bersama saya ucapkan disiplin hidup kudus. 2, 3, disiplin hidup kudus. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15 sampai 16. Ya, minggu yang lalu Pak Lukas sudah sampaikan beberapa gambar babi dan lain sebagainya. Luar biasa, saya percaya setiap kita pasti sangat diberkati. Bapak Ibu bisa melihat lagi siaran ulangannya melalui YouTube channel dari Gereja BMC. Dikatakan begini, sebaliknya hendaklah kalian kudus dalam segala sesuatu yang kalian lakukan. Perhatikan, hendaklah kalian kudus di dalam segala sesuatu yang kalian lakukan. Sama seperti Allah yang memanggil kalian itu kudus. Dalam Alkitab tertulis, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Dengan jelas berkata bahwa kita ini harus hidup kudus. Kalau Tuhan bilang hendaklah kamu kudus, itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi ini persoalan mau atau tidak mau. Bicara soal komitmen dan kemauan yang kuat. Ya. Di Ibrani pasal 12 ayat 14b dikatakan, kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau kita kepengen melihat Tuhan di dalam hidup kita, kalau kita kepengen Tuhan campur di dalam hidup kita, campur tangan di dalam hidup kita, dikatakan kejarlah. Ya, artinya diusahakan dengan sungguh-sungguh, dengan kemauan yang kuat. Bapak Ibu sekalian, ya sebagaimana sering sekali saya katakan, saya malu sebetulnya untuk menceritakan bahwa saya ini adalah seorang penjina. Ya, saya bertahun-tahun hidup di dalam perzinahan yang amat sangat memalukan. Tetapi ketika saya memutuskan untuk hidup kudus, Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini, oleh karena anugerah Tuhan seperti tadi yang dinyanyikan oleh Harry, ya saya bisa mempertahankan untuk hidup kudus. Jadi sekali lagi, bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi ini soal mau atau tidak mau. Satu kali saya pergi dengan seorang teman saya, gembala sidang. Ya, saya tidak ceritakan di kota mana saya pergi berdua aja dengan gembala sidang ini. Dan karena saya menumpang mobilnya dia dan dia kemudian mulai nyalakan waste-nya, ya, saya pergi ke rumahnya pada waktu itu, saudara, dan kemudian, ya, tiba-tiba yang muncul di layar adalah video porno dengan suaranya yang begitu kencang, dan dia malunya luar biasa, dan dia bingung dengan apa yang terjadi di gadgetnya. Dia bilang, ngawur, ini siapa? Dan video porno itu gara-gara panik, maka terus suaranya kencang dari speaker mobil itu. Sepanjang jalan sampai kami selesai pergi dengan gembala sidang ini, dia selalu cerita bahwa dia ini tidak penggemar video porno, tapi dikirimin oleh temannya. Saya bilang begini, Pak, Bapak kan tahu saya ini adalah penjina, ya. Jangan pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Bapak kan bisa memilih dengan tegas. Iya Pak, aku sungkan katanya. Ya kan? Dia bilang apa? Aku sungkan. Gara-gara Hawa sungkan sama ular. Kacaulah isi dunia ini. Saya bilang itu pilihan daripada Bapak, ya kan? Kita ini kan bukan anak kecil, ya. Kamu bisa bilang sungkan dan lain sebagainya, tapi kamu adalah penggemar pornografi. Bertobat, Pak. Saya berani berkata begitu. Saya bilang tanpa kekudusan, kamu tidak akan bisa melihat Allah. Ada gereja yang cukup terkenal, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah pernah mendengarnya. Gereja cukup besar di dunia ini. Ada cabangnya di New York. Ada cabangnya di Boston, ada cabangnya di Texas, ada pusatnya di Sydney, Australia.
semua pimpinan tertinggi jatuh di dalam dosa perzinahan. Semua pimpinan tertinggi jatuh di dalam dosa perzinahan. Kemudian ditelisik, diselidiki mengapa orang-orang top, orang-orang yang begitu hebat kok bisa sampai jatuh di dalam dosa perzinahan. Dengar, ternyata begini, di dalam pelayanan mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang ada di atas panggung itu orang-orang yang berkarisma, Bapak Ibu sekalian ya. Waktu turun panggung itu ceritanya lain. Sehingga waktu di atas panggung banyak penggemarnya. Sehingga kemudian jemaat-jemaat, artis-artis datang ke gereja yang besar ini. Dan mereka kepingin meniru hidup hamba-hamba Tuhan. Mereka kepingin meniru hidup orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu yang ada di dalam hati mereka. Tapi sayangnya, para gembala, para pemimpin, para leader itu ketika mereka melihat artis-artis itu datang, mereka punya keinginan untuk hidup seperti artis-artis itu. Mulai pakai tato, mulai pakai celana, celananya pakai di melorot-melorotin. Bapak Ibu sekalian, ya kan, itulah yang menyebabkan kemudian para hamba Tuhan ini jatuh. Please Bapak Ibu sekalian, tirulah yang baik, tirulah yang kudus, amin. Tirulah yang memuliakan nama Tuhan. Kejarlah kekudusan. Dan engkau hidup dalam kekudusan, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ketika saya bertobat, saya sungguh-sungguh kejar kekudusan, saya bisa melihat kemuliaan Allah. Saya bisa melihat pertolongan Allah. Saya bisa melihat kemuliaan Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya mau sampaikan dari Galatia pasal 6 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9, yaitu kita harus disiplin dalam menabur. Bersama saya ucapkan disiplin dalam menabur. 2, 3, disiplin dalam menabur. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai dengan ayat yang 9, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga ya yang akan dituainya. Ini ayat, orang kafir, orang ateis, orang gak percaya Tuhan, ya, kalau mereka menabur jagung, mereka tahu mereka pasti menuai jagung. Mereka tidak akan pernah menuai jagung kalau mereka tidak menanam jagung. Maka itu mereka ngerti kalau mereka mau menuai kacang, mereka tidak akan pernah tanam jagung, tapi mereka menanam kacang. Ya, jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituainya. Ayat yang ke-8 dikatakan begini, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Ayat yang ke-8 ada 2 macam taburan. Menabur di dalam daging akan menuai kebinasaan. Tetapi kalau menabur di dalam roh akan memperoleh kehidupan yang kekal. Hati-hati. Ya, apa yang kita tabur, kita pasti menuainya. Enggak bisa kalau kita nanam jagung, kemudian kita pengen menuai kacang, kita doa puasa, kemudian kita doa pertobatan, kita doa syafaat, menghubungi pendeta-pendeta terkenal. Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta, saya sudah salah, saya menabur jagung, tolong doakan supaya nanti saya menuai kacang. Ya, jangan pernah mimpi seperti itu, amin. Apa yang ditabur orang itulah yang akan dituai. Kalau kita menabur di dalam daging, kita akan menuai kebinasaan. Tapi kalau kita menabur di dalam roh, kita akan menuai kehidupan yang kekal. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Waktu krisis kemarin, ya, keluarga saya panik.
Ya, anak saya di Indonesia kerjaannya fotografer. Di tengah-tengah pandemi nggak ada orang yang mau foto, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Dan kemudian saya bilang begini, jangan pernah takut, terus menabur. Kalau kamu menabur, kamu akan tuai. Ya, dengerin ini. Kalau kamu ya nanti kamu terima berkat pertama di pandemi ini, kamu berikan semuanya untuk Tuhan. Seperti yang ditulis di Amsal 3 ayat 9 dan 10. Ini anak saya dalam keadaan kekurangan. Kemudian Kesya, adiknya, dia bilang gini, iya kok, kasih sama Tuhan kok, kasih persembahan sulung. Ini benar-benar nyata kok, aku ini diberkati gara-gara aku rajin memberi persembahan sulung, mengembalikan persembahan persepuluhan. Cobaanlah kok, ya kan? Dan kokonya itu mulai mencoba Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah kekurangan, ya. Maka selama pandemi diberkati Tuhan dengan luar biasa secara materi. Dan hari ini tidak ada hari tanpa pekerjaan, terus sibuk. Kami telepon, ya. Kamu tahu nggak? Kenapa kamu diberkati luar biasa? Itu karena Tuhan. Maka kamu juga harus rajin beribadah. Iya Pak, aku rajin. Meskipun aku pergi kemana-mana, ya kan dia ke luar negeri, ke dalam negeri. Aku tetap sempatkan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan istri saya telepon menantu perempuannya, ya. Hari ini kebaktian di mana? Ibadah di mana? Cek Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak enak juga jadi menantunya Bu Yongki, ya kan? Ya kan? Kemudian pendetanya khotbah apa? Siapa yang khotbah? Kamu dapat apa? Setiap hari Senin di absen Bapak Ibu sekalian. Tujuannya apa? Bukan jahat, supaya menjadi orang-orang yang berbahagia dan menjadi orang yang terhormat, ya. Dan kembali kepada kata ketertiban tadi yang ada di dalam kitab 1 Timotius. Kata ketertiban di situ ditulis di dalam bahasa Yunaninya sopronismos. Ketertiban di dalam terjemahan lain sopronismos itu ditulis disiplin diri, menguasai diri, menahan diri, memerintahkan diri, pikiran sehat. Bersama saya ucapkan pikiran sehat. 2, 3, pikiran sehat, akal sehat, self discipline, self control, sound mind. Ini saya ambil dari berbagai terjemahan Alkitab Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ini bisa mendisiplin diri harus dimulai dengan semangat dan pikiran yang sehat. Bersama saya ucapkan semangat. 2, 3, semangat. Lebih keras lagi 2, 3, semangat. Yang kedua pikiran yang sehat. 2, 3, pikiran yang sehat. Kalau pikirannya sehat, pasti perbuatannya sehat. Kalau pikirannya enggak sehat, pasti perbuatannya tidak sehat. Kalau pikirannya sek, pasti perbuatannya cabul. Amen. Kalau pikirannya kotor, pasti perbuatannya kotor. Pikirannya jorok, pasti perbuatannya jorok. Pikirannya tidak kudus, pasti perbuatannya tidak kudus. Jadi pikiran mempengaruhi kita mau disiplin di mana. Ya, saya mendisiplin diri saya untuk minum minuman keras. Saya mendisiplin diri saya. Tidak ada hari tanpa minum minuman keras. Sebab papa saya adalah peminum. Wah, enak juga, ya kan? Maka itu ketika saya masih kelas berapa ya? Saya lupa, kelas 6 SD atau kelas 5 SD, saya udah minum minuman keras. Maka itu saya kuat banget untuk minum minuman keras. Itu hasil apa? Hasil mendisiplin diri. Tapi mendisiplin diri yang keblinger Bapak Ibu sekalian. Mendisiplin diri yang enggak benar. Jadi jangan kita kemudian mendisiplin diri, tidak ada hari tanpa film Korea, tidak ada hari tanpa berbuat cabul, no. Jangan mendisiplin hal yang seperti itu. Tapi mari kita mendisiplin
mulai dari pikiran kita, dengan pikiran yang sehat, dengan akal yang sehat. Dan itu sudah ditulis di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Pikiran yang sehat adalah ketika kita memikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang harus kita pikirkan. Bapak Ibu sekalian tahu nggak bahwa pikiran adalah ibu dari segala perbuatan. Sekali lagi, pikiran adalah ibu dari segala perbuatan. Kita akan tahu dari perbuatan orang itu apa yang ada di dalam pikirannya, ya. Jadi hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita baca, apa yang kita dengar yang bisa mempengaruhi pikiran kita. Kita punya kemampuan untuk menguasai diri, kita punya kemampuan untuk mendisiplin diri, untuk memfilter semuanya itu. Ya, saya undang pemain musik maju ke depan. Ada beberapa orang yang kirim SMS, baik dari Indonesia maupun di Amerika. Mereka bilang begini, Pak, Bu, kami melihat Bapak Ibu itu sungguh hidupnya kok serba ada di dalam anugerah Tuhan, ya. Anugerah, anugerah, anugerah. Apa rahasianya? Ya kan? Kemudian saya tanya begini, kamu ini serius pengen tahu, atau mau tahu aja atau mau tahu banget? Ya kan? Kadang-kadang kan basa-basi aja, ya kan? Oke Pak, serius mau tahu banget katanya. Oke, kalau kamu serius mau tahu banget, rahasianya kami hidup dalam anugerah, anugerah, anugerah. Bukan karena kuat gagah, tapi karena kami mendisiplin kami untuk hidup terus beribadah kepada Tuhan. Seperti yang ditulis di dalam kitab Yosua, hari ini kuhadapkan kepadamu, kepada siapa kamu beribadah. Yosua berkata, aku dan seluruh isi rumahku, aku mau beribadah kepada Tuhan. Dan kemudian yang kedua saya katakan, yaitu kami mendisiplin diri untuk kami hidup kudus. Saya udah kapok nggak ilok hidup kompromi dengan dosa. Dan yang ketiga, saya mendisiplin diri untuk menabur di dalam roh. Oh, itu rahasianya Pak. Ya, itu rahasianya. Dan rahasia yang sama Tuhan mau untuk setiap kita. Tahun 2022 ini tahun titik balik buat setiap kita. Amin. Kita akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Bukan hanya tahun ini, tapi tahun-tahun yang akan datang juga demikian. Sampai kapan? Sampai akhir hayat menutup mata. Kesimpulan, Tuhan mau setiap kita mendengarkan suara daripada Roh Kudus. Apapun yang terjadi, tetaplah bersemangat dan kenakan pikiran Kristus, yaitu pikiran yang sehat. Disiplin di dalam mengikuti Tuhan, disiplin dalam beribadah, disiplin dalam hidup kudus, disiplin dalam menabur di dalam roh. Mari kita berdoa, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus, Engkau menolong kami, seperti Engkau menolong Timotius yang masih muda ini. Karena kami tahu Roh Kudus yang sama yang ada pada Timotius, itu Tuhan sudah install di dalam hati setiap kami. Kalau Timotius akhirnya bisa hidup tertib, mendisiplin dirinya sendiri, kami percaya Roh Kudus yang sama yang akan memampukan kami untuk hidup tertib, hidup mendisiplin diri sendiri.